Brother, senang kali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suara Jemaat. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih karena perkenananmu, karena anugerahmu hari ini kami bisa bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan sebelum kami mendengarnya, kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami, memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pemirsa Jurnal TV, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan sharing dulu bahan khotbah pada hari ini. Semoga bahan ini memberkati kita semua. Baik, mari kita buka dalam Kisah Rasul 26 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja dalam memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai kepada kota-kota asing. Ayat 12, dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Baik pemirsa Jurnal TV, pada hari ini saya memberi judul hidup yang membawa perubahan. Ya, jadi bagaimana hidup kita bisa berubah? Kalau kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus tadi, ya, dia adalah orang yang begitu giat ingin memenjarakan orang-orang Kristen, memasukkan orang-orang Kristen ke dalam sel, ya, bahkan membunuh mereka, memberikan hukuman mati karena mereka percaya kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan menyinari dia, dan dia dan pasukannya jatuh ke dalam tanah. Jatuh ke tanah, dan kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan Tuhan memakai dia untuk menjadi orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, berpindah kepada terang. Artinya orang yang dulu hidupnya di dalam dosa, sekarang hidup di dalam Tuhan. Dan hidupnya adalah untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu pemirsa dimanapun saja Anda berada, bagaimana kita bisa merubah kehidupan orang supaya mereka yang tadinya ada di dalam kegelapan, mereka bisa hidup di dalam terang. Bagaimana kita bisa membawa perubahan dalam kehidupan orang? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah dulu hidup kita. Ya, kalau hidup kita berubah, pasti waktu kita menyampaikan sesuatu kepada mereka tentang bahwa hidup orang harus berubah, mereka pasti akan percaya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka mata orang tentang perbedaan dalam gelap dan terang. Ya, di dalam Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18a, ya, di situ dikatakan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa untuk membuka mata orang, ya, supaya mereka dari gelap kepada yang terang. Dari gelap itu bukan berarti orangnya hidup di dalam gelap tanpa lampu, atau orang yang hidup di dalam terang, atau orang yang hidup di dalam ruangan yang ada lampu. Bukan seperti
itu maksud kegelapan adalah untuk orang bisa memahami itu. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat yang 1 dan sampai ayat yang ke-20, tapi saya tidak akan membacakan semua. Ini hanya adalah poin-poin saja yang penting yang saya ambil tentang perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang pertama kita bisa lihat di situ adalah percabulan, ya, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, ya, dan kemudian ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa karena ingatlah ini baik-baik bahwa tidak ada orang Sunda, ya, orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Ya. Kemudian disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, kata-kata yang hampa, karena hal-hal ini tidak pantas dan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saya melihat bahwa anak-anak muda pada saat ini banyak yang kemudian di sekolah mereka, ya, waktu mereka memanggil teman-teman mereka, ya, kata-kata yang kosong, ya, kata-kata yang tidak memiliki arti apa-apa, bahkan kata-kata kebun binatang yang mereka ucapkan kepada teman mereka. Dan itu hal yang sepertinya wajar bagi mereka. Tapi kalau kita melihat di firman Tuhan, di Efesus ini dikatakan bahwa hal-hal demikian itu tidak berkenan di hadapan Allah. Itu kata-kata yang hampa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Dan itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, jadi pemirsa, saya percaya bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang dulunya kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita ada di dalam terang. Artinya kita berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita sudah meninggalkan dosa kita dan sekarang kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau bahwa kita juga menjadi terang, menjadi garam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang masih hidup melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Karena Tuhan begitu mengasihi mereka, karena Tuhan begitu menyayangi mereka. Tuhan tidak pernah ingin supaya ada satu orang pun yang binasa, tetapi supaya mereka mau hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi itu yang pertama. Bahkan di dalam Roma, kalau kita lihat dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14, ya, di situ dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan itu seperti pesta pora, ya, kemabukan, kemudian percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ya, banyak sekali saya melihat bahwa dalam kehidupan teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal, ya, mereka bercerita bahwa pada saat mereka diangkat untuk memimpin misalnya satu perusahaan atau satu bagian, ada teman-temannya yang tidak setuju dan kemudian mereka berusaha untuk menjatuhkan dia. Karena iri hati itu hal-hal yang terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan dunia saat ini. Dan kenapa orang bisa lakukan itu? Ya karena mereka hidup dalam dunia, mereka dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia. Oleh karena itu kita perlu membawa mereka kepada Tuhan supaya mereka hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan dalam Roma, ya, 13. Di situ dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan terang, yaitu ya kita saling mengasihi, hidup dengan sopan, mengucapkan hal-hal yang baik, dan kemudian kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, bukan berarti kita pakai Yesus terus menutupi tubuh kita, bukan. Artinya kita mengenal Yesus, gunakan Yesus itu sebagai perlengkapan senjata terang kita. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari sikap kita, ya, apa saja yang kita lakukan harus berdasarkan kepada firman Tuhan untuk membuat orang berbalik dari kehidupannya yang jahat kepada kehidupannya yang baik. Itu yang ingin Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saudara pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, saudara dan saya, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita perlu berada di dalam dunia ini untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi garam, supaya hidup orang itu diubahkan, supaya mereka tidak binasa, tapi mereka hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Masih banyak, begitu banyak orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, saudara dan saya, yang harus membantu mereka. Kalau kita melihat ada orang-orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, jangan kita menjauh dari mereka, jangan kita menghindari mereka, tapi mari kita bersahabat dengan mereka, bukan untuk kita mengikuti perbuatan itu, tetapi tujuannya adalah untuk kita membawa mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, supaya mereka hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka juga bisa dipakai untuk mengubah kehidupan orang-orang yang lain. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tetapi barang siapa ya yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan di dalam Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam kegelapan, ya kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang melihat acara suara jemaat pada hari ini, mari kita gunakan perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita lakukan hal-hal yang benar. Kalau ada sesuatu yang membuat kita marah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau jangan sampai kita menggunakan kata-kata makian kepada orang-orang yang mungkin mereka menyakiti hati kita, mungkin mereka membuat kita tidak senang. Tapi apakah yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus? Kalau mereka lakukan seperti itu pun kita melakukan hal yang sama. Ya, saya berharap bahwa waktu kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang harus menunjukkan, kita yang harus menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, ya, supaya orang-orang itu dapat berbalik dari tingkah laku kita. Mereka melihat contoh yang baik dari perkataan kita, dari apa yang kita lakukan. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus membawa orang-orang yang tadi hidupnya dalam kegelapan kepada terang, atau yang hidup di dalam dosa kepada Allah, supaya hidup mereka diubahkan. Kemudian yang kedua adalah kita memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, banyak orang, saya percaya bahwa setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, mereka menginginkan yang namanya keselamatan. Mereka hidup di dalam dunia, tapi pada saat mereka mengakhiri hidupnya, setelah mereka mengalami yang namanya kematian, saya percaya bahwa mereka juga ingin mengalami yang namanya hidup yang kekal. Ya, tapi bagaimana mereka bisa sampai kepada hidup yang kekal kalau mereka tidak mengenal hidup yang kekal itu? Saya mau sampaikan di sini bahwa Yesus itu adalah hidup yang kekal itu. Dia yang memberikan kehidupan yang kekal itu kepada barang siapa yang mau percaya kepada Dia. Ya, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, ya, bahwa waktu kita memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang, kita sedang mempresentasikan tawaran tentang pengampunan dosa, ya. Seperti tadi yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul 26 ayat 18b, waktu Saulus kemudian bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi Yesus itu, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu tulisnya itu Yesus, ya, tetapi bacanya adalah Yesus. Bacanya adalah Yesus seperti bahasa Indonesia. Nah, kata Yesus ini diambil dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua. Ya, kalau dibacanya adalah Yehoshua. Ya. Jadi kata Yehoshua ini, ya, itu adalah Yesus, sama dengan Jehovah is salvation. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yehuwa adalah keselamatan. Ya, atau Allah adalah keselamatan. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan semua orang. Ya, mungkin orang berkata bahwa Yesus itu kan Allah orang Kristen. Bukan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-19 dan 20 itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Tapi bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada orang yang bisa memberitakan kalau tidak ada orang yang diputus? Jadi, pemirsa di TV dimanapun Anda berada, bagi Bapak Ibu, saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara adalah orang-orang Kristen yang Tuhan punya rencana dalam hidup saudara untuk menjadi terang, untuk membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang, dari dosa kepada Allah. Itu adalah tugas saudara dan saya. Kita nggak bisa menghindar itu. Karena itu sudah panggilan kita untuk menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, memperkenalkan itu kepada banyak orang. Ya, supaya hidup mereka juga diselamatkan. Ya, seperti apa yang tadi saya jelaskan bahwa Yesus itu adalah Jehovah is salvation, Allah yang menyelamatkan
saudara dan saya. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan ya dari dosa kepada terang ya. Bapak Ibu, saya juga ingin menjelaskan ada perbedaan antara malaikat di surga yang berbuat dosa dengan manusia. Kira-kira apa yang menjadi perbedaannya? Ya, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan bahwa sebab kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, malaikat berbuat dosa langsung dibuang. Malaikat berbuat dosa tidak ada anugerah bagi mereka. Tapi berbeda, Bapak Ibu, bagi saudara dan saya, bagi manusia yang berbuat dosa. Saya percaya bahwa salah satu yang mengapa Allah tidak langsung membinasakan manusia, karena Allah itu menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Jadi Tuhan membentuk saudara dan saya. Kalau saudara melihat saya pada saat ini, saya ini adalah gambaran Allah. Ya. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan mau supaya kita kembali kepada Allah. Karena di dalam diri kita ada nafasnya Allah, ada rohnya Allah yang diingininya dengan cemburu. Makanya kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul ya, seperti yang tadi kita baca bagaimana Saulus Saulus ingin pergi ke Damsyik dan membinasakan orang Kristen, tapi Allah datang untuk kemudian membawa dia, mengubah hidupnya menjadi terang. Tidak lagi dia hidup di dalam kegelapan, tapi di dalam terang, untuk membawa begitu banyak orang untuk hidup di dalam terang. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, bayangkan pemirsa, bahwa malaikat itu berbuat dosa langsung dibuang ya untuk waktu penghakiman. Tapi manusia, Allah masih menunggu. Di dalam Roma dikatakan bahwa semakin banyak dosa di dalam dunia ini, semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Artinya, kalau ada orang yang berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, Tuhan akan mengampuni dia. Dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, sebagai manusia, pemirsa Jurnal TV, kita ini penuh, sangat dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menginginkan ada orang yang binasa. Ya, di dalam 2 Petrus dikatakan bahwa walaupun ada orang yang menganggapnya itu sebagai kelalaian, Allah tidak pernah lalai untuk menggenapi janji firman-Nya. Tetapi yang Dia inginkan adalah untuk membawa semua orang untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tujuan kenapa kita harus mengubah kehidupan orang, ya, ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya oleh iman mereka kepada Yesus memperoleh yang namanya pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 18. Jadi Allah punya rencana bagaimana supaya setiap orang yang ada di dalam dunia ini mereka bisa dimenangkan oleh iman mereka. Bagaimana iman mereka timbul? Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, ya, orang-orang tidak akan mengenal bagaimana iman mereka akan tumbuh. Mereka tidak akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Padahal Allah menginginkan itu. Jadi saudara dan saya yang harus memperkenalkan itu, menyadarkan mereka kalau mereka hidup di dalam kegelapan, dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, supaya mereka berpindah hidup untuk melakukan perbuatan terang. Ya, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, iman mereka tumbuh. Waktu orang itu sudah berbuat dosa,
Mungkin ada yang merasakan bahwa aku yang nggak layak lagi datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita lihat bahwa kita sampaikan kepada mereka bahwa ada anugerah Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Yang penting dia mau merendahkan dirinya dan kemudian mau merendahkan hatinya, bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Allah akan menerima dia dan mengampuni dia. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah berita sukacita. Ini adalah berita damai sejahtera yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya orang-orang itu memperoleh pengharapan di dalam Tuhan, supaya mereka punya iman, supaya mereka tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun mereka akan ditolong oleh Tuhan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, waktu mereka berseru kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkan hidup mereka. Itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi kita lihat, kalau orang-orang itu mengenal Tuhan, mereka dikuduskan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa mereka memperoleh bagian di dalam kerajaan terang. Kerajaan terang tentunya berbicara tentang surga, ya, berbicara tentang tempat di Allah sudah menyediakan itu bagi kita. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan pergi untuk menyediakan rumah bagi kamu, supaya di mana aku berada, kata Tuhan, di situ pun kamu berada. Jadi bagi setiap orang yang hidupnya dalam dosa dan kemudian mereka percaya kepada Yesus dan kemudian mereka bertobat, dosanya diampuni, mereka mempunyai bagian di dalam kerajaan terang. Oh Bapak Ibu, ini suatu berita yang sukacita, yang harusnya menjadi sukacita bagi kita untuk menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Itu harus kita lakukan. Itu yang harus kita dengung-dengungkan kepada banyak orang, ya. Karena saya percaya bahwa banyak orang yang memiliki keinginan, mungkin mereka hidup saat ini, mereka berkecukupan, mereka berkelimpahan, tetapi ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Mereka perlu Tuhan, dan saudara adalah orangnya yang harus menyampaikan itu kepada mereka. Dan Bapak Ibu, ada 5 mahkota yang disediakan bagi Tuhan, bagi saudara dan saya, apabila kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apabila kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan, ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, ayat itu dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bagi orang yang menggembalakan jemaat Tuhan, bagi dia sudah tersedia mahkota kemuliaan. Yang penting dalam kehidupannya jangan sampai dia mengundurkan diri, ya, karena kalau dia mengundurkan diri, mahkota ini tidak akan menjadi miliknya, tapi akan diberikan kepada orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Kemudian yang kedua dinamakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan di dalam pencobaan, ya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, Wahyu, dan kemudian juga ada dalam Wahyu 2 ayat yang 10, ya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa Tuhan, itu kita kembali kepada apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa mahkota kemuliaan, ya. Jadi ada 5 mahkota kemuliaan akan disediakan bagi setiap orang yang memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya. Jadi yang pertama tadi adalah mahkota kemuliaan yang di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, itu akan diberikan bagi gembala, ya, bagi orang-orang yang menggembalakan jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang hidupnya perlu ditolong, ya. Dan mahkota kemuliaan ini akan diberikan apabila saudara sudah menyelesaikannya sampai dengan akhir. Jadi saya mendorong Bapak Gembala, Ibu Gembala yang menggembalakan jemaat Tuhan,
Jangan putus asa, jangan berhenti dalam keadaan apapun, selesaikan sampai garis finish. Sama seperti Paulus katakan, kepadaku telah disediakan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, tapi bukan hanya kepadaku, tetapi juga bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kemudian yang kedua adalah mahkota kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu nanti lihat di Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat 10, yang akan diberikan bagi yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin pandemi ini adalah pencobaan bagi saudara dan saya. Ya, ada orang-orang yang tidak tahan terhadap pandemi ini, dan begitu banyak orang yang komitmen terhadap pernikahan itu mulai runtuh. Ya, banyak yang bercerai. Di mana komitmen itu waktu mereka mengikat perjanjian bahwa mereka akan setia baik suka maupun duka. Tapi hari ini terbukti pada saat pandemi ini banyak yang bercerai, banyak yang meninggalkan suaminya, banyak yang meninggalkan istrinya. Saya berharap bahwa saudara mendengar firman Tuhan ini, saya mau mendorong saudara untuk bertahan dalam keadaan apapun. Mungkin pandemi ini adalah ujian yang pertama, ujian yang baru awal bagi hidup saudara. Ada nanti persoalan-persoalan yang lebih rumit dari pandemi ini, ya, COVID-19. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara tetap bertahan, karena Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang Bapak Ibu dan saya kita hadapi. Ya, kemudian yang ketiga dikatakan bahwa mahkota kebenaran, ya, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, bagi yang telah menyelesaikan panggilan pelayanannya. Ya, contohnya seperti Paulus, ya, dia menyelesaikan panggilan pelayanannya sampai akhirnya. Dia berkata bahwa aku telah mencapai garis finish. Ya, mungkin Bapak Ibu dan saudara kita punya panggilan tersendiri yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari kita selesaikan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, karena Tuhan mau memberikan mahkota kebenaran ini kepada saudara dan saya. Yang penting kita bisa menyelesaikan panggilan pelayanan yang Allah berikan kepada kita. Panggilan pelayanan tidak harus menjadi seorang pengkhotbah, ya. Tapi waktu saudara melayani masyarakat, waktu saudara menolong orang, waktu saudara menjadi seorang kepala, misalnya kepala desa atau kepala manajer perusahaan, saudara harus melakukan hal yang terbaik di situ. Karena di situ adalah tempat saudara untuk saudara bisa menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan banyak perubahan dalam kehidupan orang supaya mereka hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kemudian yang keempat adalah mahkota kemegahan bagi mereka yang memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Ya, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Wow, ya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita memberitakan firman Tuhan, ya, kepada orang-orang, waktu mereka belum mengenal Yesus, mari kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Karena Allah mati bagi semua orang. Saya katakan lagi sekali lagi, Yesus Kristus itu bukan Allah untuk orang Kristen saja. Tadi sudah dibacakan di Roma bahwa dia adalah Allah untuk semua orang yang percaya kepada dia. Jadi waktu kita sampaikan firman Tuhan dan orang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, itu mereka diselamatkan. Waktu kita membawa mereka kepada Tuhan, mereka bertobat dari dosanya. Alkitab mengatakan di dalam Lukas, satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita, malaikat di surga bersukacita, ya. Dan itu adalah yang harus kita lakukan, karena ada mahkota yang menantikan saudara dan saya, yaitu mahkota kemegahan. Dan yang kelima, yang terakhir, pemirsa Jurnal TV, mahkota abadi diberikan bagi mereka yang menguasai diri dalam segala hal. Wow, ini tidak gampang memang, ya, kalau kita mau melihat bahwa menguasai diri dalam segala hal. Banyak kita mempunyai keinginan-keinginan, tapi saya berharap bahwa keinginan-keinginan kita ini, mari kita bawa supaya sejalan dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa orang-orang di dalam dunia ini banyak keinginan mata, ya, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang dicari dalam dunia ini. Tapi barang siapa yang hidup di dalam itu, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kita hidup menguasai diri kita dalam segala hal. Ya, saya nggak tahu apa yang saat ini membuat Bapak Ibu tidak bisa menguasai diri. Ya, kalau hal itu memang saudara lihat bertentangan dengan firman Tuhan, ya, ambil keputusan untuk bertobat dan mari menguasai diri saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan tetap akan mengampuni saudara dan membawa saudara kepada kehendak dan rencana Tuhan, seperti yang tadi kita baca dalam
kehidupan Saulus. Ya, dalam kehidupan Saulus, dia adalah orang yang mempunyai tujuan untuk apa? Pergi membinasakan orang-orang Kristen yang ada di Damsyik dengan kuasa penuh. Ya, semua kuasa itu diberikan kepada dia. Tetapi apa yang dia alami? Ya, dia ketemu dengan Tuhan dan Tuhan mengubah hidupnya. Ya, artinya Bapak Ibu, ya, kalau kita bisa menguasai diri kita, ada mahkota, semua hal yang kita lakukan, ada upahnya yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saya berharap bahwa firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, dan ingat bahwa ada 5 mahkota yang diberikan bagi setiap orang. Yang pertama tadi adalah mahkota kemuliaan bagi orang yang mengembalakan. Yang kedua, mahkota kehidupan bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan. Yang ketiga, mahkota kebenaran bagi yang telah menyelesaikan panggilan pelayanannya. Yang keempat, mahkota kemegahan bagi mereka yang memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, mahkota abadi diberikan bagi mereka yang menguasai dirinya dalam segala hal. Saya kira ini aja yang bisa saya bagikan kepada pemirsa Joel TV dimanapun saja Anda berada. Ya, jadilah terang, jadilah garam bagi dunia ini, di kota ini, dan juga di mana saja Anda berada. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi setiap orang untuk meninggalkan dosanya, meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan hidup di dalam perbuatan-perbuatan terang, hidup di dalam Allah, hidup di dalam Yesus. Jadi atas setiap orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.